dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap umat Islam bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya adalah seorang nabi yang berakhlak begitu agung sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesaksian akan keagungan dan kesempurnaan akhlak dan kepribadiannya. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim sebagai syahadatun ilahiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi yang berakhlak mulia ini, saudara, sebagaimana tadi disampaikan oleh penceramah-penceramah kita, kalau kita ingin mengupas kesempurnaan, keagungan, kepribadian beliau, 1 jam, 2 jam ceramah tidak akan pernah cukup. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kita diskusi tidak akan pernah selesai. Bahkan seumur hidup kita sekalipun, kita tidak akan pernah mampu untuk menuntaskan pemaparan kesempurnaan kepribadian Nabi, saking sempurnanya. Tapi sungguh pun demikian, ada satu ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau ditanya oleh seorang tabi'in, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ummul Mukminin, bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Pertanyaannya singkat tapi mendalam, saudara. Bagaimana sebetulnya akhlak Nabi? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, saudara, bidakaiha, dengan kecerdasannya yang cemerlang, beliau menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, ringkas, jelas, luar biasa. Di mana beliau katakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ini jawaban luar biasa, saudara. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maknanya, saudara, segala tindak tanduk kehidupan Nabi, ucapannya, perbuatannya, sikap hidupnya, saudara, seluruh yang dilakukan oleh Nabi seumur hidupnya tidak lain dan tidak bukan merupakan pengamalan, pelaksanaan, pengejawantahan daripada isi kandungan Al-Quranul. Bagaimana Al-Quran itu membimbing, begitulah akhlak Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemana Al-Quran itu menuntun, kesanalah kita punya Nabi beramal, saudara. Makanya mari kita lihat, Al-Quranul Karim mewajibkan sholat 5 waktu. Demi Allah, Nabi tidak pernah melalaikan sholat 5 waktunya. Al-Quranul Karim mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Demi Allah, Nabi nggak pernah mengabaikan puasa di bulan Ramadan. Al-Quranul Karim mewajibkan aneka ragam kewajiban. Demi Allah, tidak ada satupun kewajiban yang diabaikan, dilalaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quranul Karim mengharamkan perzinahan, mengharamkan perjudian, mengharamkan minuman keras, mengharamkan riba, mengharamkan pencurian, mengharamkan aneka ragam kemunkaran dan kemaksiatan.
Demi Allah, kita punya Nabi jangankan berbuat maksiat, terlintas di benaknya untuk berbuat maksiat tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Sudah Shallu ala Nabi. Saking sempurnanya. Jadi kalau hari ini kita mau tahu bagaimana akhlak Nabi dan untuk mencontoh akhlak Nabi, maka buka Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, pahami isi kandungan Al-Quran, amalkan isi kandungannya. Itulah akhlak yang diamalkan oleh Nabi seumur hidupnya, saudara. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap berpegang teguh kepada Al-Quran? Siap amalkan Al-Quran? Takbir! Al-Quran innahu laqur'anun karim. Al-Quran itu kitab yang mulia, kitab yang suci, kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, faqala ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, Al-Quran itu adalah kitab suci. Kitab suci yang bagaimana? La raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, saudara. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Quran. Maka itu para ulama salafan wa khalafan dari dulu sampai sekarang, mereka semua sepakat, saudara, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja kepada Al-Quran, maka dia sudah kafir, keluar dari Islam, saudara. Al-Quran kitab suci, Al-Quran kitab mulia, Al-Quran kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wajib kita umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan hukum Al-Quran adalah hukum yang tertinggi. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Al-Quranul Karim, sudah. Karena itu Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana tertera dalam surat Al-Maidah ayat 49, saudara. Apa Allah nyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hei Nabi, hei Rasul, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah di tengah-tengah mereka bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran, saudara. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan hukum Al-Quran, untuk melaksanakan hukum Al-Quran, untuk menerapkan hukum Al-Quran di tengah-tengah umatnya, saudara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan sekali-kali hai Nabi, hai Rasul, kau ikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu siapa? Hawa nafsu orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ingin menyimpang dari Al-Quran, yang tidak mau tunduk kepada Al-Quran. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 50, saudara, Allah sindir mereka yang tidak mau tunduk kepada hukum Al-Quran, yaitu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Allah nyatakan untuk mereka? Mereka yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, yang tidak menjalankan hukum Al-Quran, saudara, Allah nyatakan afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Apa mereka menginginkan aturan jahiliyah? Apa mereka menghendaki ketetapan jahiliyah? Selanjutnya Allah nyatakan wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa yang hukumnya lebih bagus daripada hukum Allah? Enggak ada, saudara. Saudara, al-istifham fi hadhil ayah lisajar. Saudara, pertanyaan dalam ayat ini untuk peringatan bagi kita semua. Jangan coba-coba, saudara, menggunakan hukum selain hukum Allah. Kenapa? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang berkeyakinan, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Hukum siapa yang terbaik? Hukum siapa yang terbaik? Hukum siapa yang
Hukum siapa yang terindah? Hukum siapa yang terbagus? Siap tunduk kepada hukum Allah, siap junjung hukum Allah. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Selanjutnya saudara, kita bertanya, kalau Allah memerintahkan kita menerapkan hukumnya, dan Allah mengingatkan kita tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, pertanyaannya, bagaimana cara bisa menegakkan hukum Allah dengan mudah? Belum kita tanya, Allah udah jawab dalam surat Al-Maidah ayat 51, saudara. Kalau engkau ingin mudah menerapkan hukum Allah, jangan angkat orang kafir sebagai pemimpin. Kalau orang kafir kau angkat menjadi pemimpin, mana bisa hukum Allah dijalankan? Enggak boleh saudara. Kalau kau ingin hukum Allah tegak, hukum Allah dilaksanakan, jangan sekali-kali mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Makanya Allah nyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang beriman, jangan sekali-kali kau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Ada yang nanya, aulia itu apa artinya? Aulia itu bentuk jamak dari kata wali, saudara. Kata wali dalam bahasa Arab, saudara, lahu ma'anin muta'addidah, memiliki beberapa makna. Satu, ada yang maknanya teman setia. Dua, ada yang maknanya orang dekat. Makanya orang yang dekat dengan Allah disebut waliullah, artinya orang yang sangat dekat dengan Allah, saudara. Kemudian ada lagi artinya penolong, ada lagi artinya pelindung, dan ada lagi artinya pemimpin. Terlepas mau diartikan apa saja, yang jelas ulama semuanya sepakat, orang Islam haram mengangkat orang kafir sebagai pemimpin baginya, saudara. Nah kalau ada yang bertanya, oh tapi ayat itu kan artinya teman setia, artinya bukan pemimpin. Jadi yang dilarang itu mengangkat orang kafir jadi teman setia, bukan jadi pemimpin. Jawab jangan. Jawabnya gampang, kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Jelas tidak? Jelas tidak? Loh kenapa saudara? Setiap teman setia belum tentu pemimpin, tapi setiap pemimpin wajib menjadi teman setia bagi yang dipimpin, saudara. Nggak boleh dia khianat kepada orang yang dipimpinnya, betul? Jadi kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Oh ada yang bilang, Habib katanya itu teman yang namanya aulia itu artinya pelindung. Iya betul, bisa diartikan pelindung. Tapi yuk mari kita lihat, kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Kenapa? Setiap pelindung belum tentu pemimpin. Setiap pemimpin wajib untuk menjadi pelindung mereka yang dipimpinnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham tidak? Takbir. Luar biasa orang Bekasi, baru dikasih 2 menit udah paham. Ada profesor, doktor, kiai haji, kuliah 20 tahun nggak paham-paham. Masih muter aja muter, masih ngebolehin orang kafir jadi pemimpin. Kira-kira jelas tidak? Jadi sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, boleh gak orang Islam mengangkat orang kafir jadi pemimpin? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh saudara, haram. Jadi kalau besok ada yang mau jadi calon gubernur atau calon presiden dari kalangan orang-orang kafir, haram umat Islam untuk memilihnya, saudara. Haram. Ada yang protes, Habib tapi kan konstitusi bilang boleh. Kalau Habib mengharamkan berarti Habib ini melawan konstitusi. Kita dibilang lawan konstitusi, saudara. Saudara, ada ayat suci, ada ayat konstitusi. Wahyu ilahi, sehingga harga mati wajib dipatuhi dan ditaati, tidak boleh direvisi dan diganti. Betul? Kalau begitu ayat suci mulia tidak?
tinggi tidak, agung tidak. Nah, sedangkan konstitusi itu hasil buah pikiran manusia, saudara. Nah, karena dia hasil buah pikiran manusia, maka syaratnya tidak boleh bertentangan dengan wahyu ilahi, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Saudara, kalau bertentangan wajib kita tolak. Kenapa? Sebab ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, mana lebih tinggi ayat konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi ayat konstitusi atau ayat suci? Betul? Yakin? Takbir? Kalau saya mengatakan seperti itu, bukan saya melawan konstitusi, bukan. Saudara, selama konstitusi itu sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, sejalan dengan hukum Allah dan Rasulnya, sejalan dengan aturan syariat Islam, saudara, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk taat kepada konstitusi dan perundang-undangan. Betul? Siap taat konstitusi? Siap taat undang-undang? Takbir! Tapi manakala konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, saudara, haram untuk kita taati. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, wajib untuk kita tegakkan ayat suci, saudara. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Gara-gara ngomong begini ditakut-takut ya, Habib Rizik ntar di penjara lagi. Saudara, jangan nakutin habaib, jangan nakutin ulama, jangan nakuti kiai dengan penjara, jangan. Justru kita mau nakuti pejabat sama neraka. Loh kok bisa? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada pejabat bikin aturan bertentangan dengan aturan Allah, pertanyaan saya, yang menentang aturan Allah tempatnya di mana? Yang menantang Allah tempatnya di mana? Yang melawan hukum Allah tempatnya di mana? Nah sekarang saya mau tanya lagi, neraka atau penjara, sakitan mana? Pedih mana? Serem mana? Menakutkan mana? Neraka, saudara. Jangan pakai Habib bisa di penjara lagi, lu ntar masuk neraka. Ya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sama kita sekarang semua yang saya mau tanya yang ada di sini, mau masuk ke neraka atau ke surga? Yakin? Siap tegakkan hukum Allah, siap tegakkan Al-Quran, siap bela Islam, takbir. Nah jadi kalau saya diprotes Habib, undang-undang di Indonesia, konstitusi boleh orang kafir untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Hei, ubah itu konstitusi, revisi, batalkan. Nggak boleh orang kafir untuk menjadi pemimpin di negara yang mayoritas muslim, saudara. Hukum Allah lebih tinggi daripada undang-undang yang ada. Betul? Betul? Takbir. Dari dulu kita sudah anjurkan, saudara. Saya sudah mundar-mandir ke DPR MPR sudah 18 tahun. Kita katakan itu pasal 6 dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu harus diamandemen. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia harus beragama Islam. Setuju? Setuju? Takbir. Gua ada yang bilang, Habib kalau gitu ini rasis fasis. Bukan, ini bukan rasis, ini bukan fasis, tapi ini adalah ajaran agama. Ini sekarang ini saudara terjadi pergeseran yang sangat berbahaya. Kalau ada kiai, ada ustadz, khutbah Jumat atau taklim di masjid membawa surat Al-Maidah ayat 51, apa kata mereka saudara? Mereka mengatakan, wah itu kiai, itu Habib sedang mempolitisasi masjid. Orang menyampaikan firman Allah dalam masjid bukan mempolitisasi masjid, tapi mengajarkan yang hak, menegakkan kebenaran, jangan menyebar fitnah. Saudara, kalau para kiai dan para habaib sedang mempolitisasi masjid, mempolitisasi majelis, mempolitisasi tabligh, itu fitnah keji yang nggak boleh kita biarkan. Betul? Saya mau tanya
saya surat Al-Maidah 51. Firman siapa? Allah. Jawab yang kompak. Firman siapa? Allah. Kalam siapa? Allah. Boleh dibaca di masjid, boleh dibaca di khutbah, boleh diajarkan di tabligh, boleh dibahas di majelis taklim. Betul, betul. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Saya hanya ingin mengajak umat Islam tunduk kepada hukum Allah. Jangan mau saudara kita tunduk kepada siapapun yang mengajak kita maksiat kepada Allah. Betul? Nabi mengatakan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun juga di dalam maksiat kepada Allah sang Khaliq, sang pencipta, saudara. Enggak boleh. Kita enggak boleh taat kepada manusia yang manapun, saudara, untuk maksiat kepada Allah. Enggak boleh. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku di dalam kema'rufan, saudara. Kita wajib taat kepada ibu bapak kita, kepada kedua orang tua kita. Wajib untuk kita mentaatinya selama kedua orang tua kita mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala kedua orang tua kita mengajak kita maksiat kepada Allah, haram untuk kita taati, saudara. Begitu juga saudara, seorang istri wajib untuk taat kepada suaminya, saudara. Nggak boleh melawan suaminya, nggak boleh membangkang terhadap suaminya selama suaminya mengajak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi manakala si suami mengajak istri untuk maksiat kepada Allah, haram, saudara, si istri untuk mentaati suaminya, saudara. Tidak sampai di situ, seorang murid, saudara, wajib untuk taat kepada gurunya, untuk patuh kepada gurunya, saudara, selama si guru mengajak dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi manakala si guru mengajak dia untuk maksiat kepada Allah, haram si murid untuk mentaati gurunya, saudara. Begitu juga rakyat wajib untuk taat kepada pejabat, taat kepada pemerintah, taat kepada penguasa. Wajib kita taat kepada presiden, taat kepada menteri, taat kepada gubernur. Wajib selama mereka mengajak kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi saat mereka mengajak kita maksiat kepada Allah dan Rasulnya, haram untuk kita mentaati mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Tanamkan itu dalam sanubari kita yang paling dalam, sudah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'a fil ma'ruf. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, saya kasih contoh, saudara. Allah mengharamkan minuman keras, betul? Nabi mengharamkan minuman keras, betul? Presiden dan DPR bikin undang-undang minuman keras dibolehkan, saudara, untuk diperjualbelikan secara bebas di kita punya negeri. Saya mau tanya saudara semua yang ada di sini, mau ikut presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Nabi? Yakin? Betul? Saudara, karena kalau presiden dan DPR membolehkan minuman keras untuk diperjualbelikan, berarti presiden dan DPR, saudara, patuh kepada Allah tidak? Ikut Allah tidak? Ikut Nabi tidak? Kalau begitu apa boleh kita taati putusan mereka? Haram, saudara. Nggak boleh lawan. Nggak boleh kita biarkan, saudara. Ini negara Republik Indonesia, saudara, 90% penduduknya adalah umat Islam, yang kitab sucinya adalah Al-Quran, yang mereka wajib tunduk kepada Al-Quran. Nggak boleh kita sebagai umat Islam kita biarkan Al-Quran kita disingkirkan, Al-Quran kita dilalaikan, Al-Quran kita diabaikan. Tegas Nabi mengatakan, saudara, dalam hadisnya, man ja'al Al-Quran amamah qadahu ila jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ila nar. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam dia, sebagai pedoman dia, sebagai petunjuk dia, Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia belakangi Al-Quran, dia nggak mau amalkan Al-Quran, dia remehkan Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan jorokkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Itu saya tanya sekali lagi, masuk surga? Semua saudara masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Betul. Kalau begitu siap pegang teguh Al-Quran, siap baca Al-Quran, siap pelajari Al-Quran, siap dalami Al-Quran, siap amalkan Al-Quran, siap bela Al-Quran. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah,
inilah saatnya saudara, Allah menganugerahkan kepada kita. Saudara, kalau bukan karena pertolongan Allah, sampai hari ini mungkin kita umat Islam masih kebingungan bagaimana cara membela Al-Quran, saudara. Karena kita dikelilingi oleh kekuasaan-kekuasaan yang begitu luar biasa, yang selalu menekan dan mengintimidasi umat Islam. Tapi alhamdulillah, Allah berikan anugerah. Tatkala surat Al-Maidah ayat 51 dinistakan, dihina, saudara, Allah gerakkan hati umat Islam di berbagai daerah, saudara. Dari Sabang sampai Merauke, mereka tergerak, mereka marah, mereka punya semangat untuk membela Al-Quran, saudara. Dan alhamdulillah, padahal pertama kali kita laporkan pada tanggal 6 Oktober kasus penistaan kepada Al-Quran, tidak ada perhatian dari pemerintah, saudara. Padahal Pak, padahal Bu, kalau laporan saat itu diperhatikan, diproses, diadili, tanpa ada hiruk pikuk keributan, saudara, apapun hasil keputusan pengadilan, mungkin kita pasrah. Kalau waktu itu diproses dengan benar, saudara, mungkin andai kata pun putusan pengadilan membebaskan yang bersangkutan, saudara, membebaskan yang bersangkutan ketika itu, mungkin kita hanya bisa pasrah, kita hanya bisa terima putusan tersebut karena diproses dengan baik, saudara. Tapi subhanallah, kehendak Allah lain. Tanggal 6 kita laporkan, saudara, tidak diproses, dilindungi penista agama, saudara. Sampai akhirnya digelar aksi bela Islam yang pertama pada tanggal 14 Oktober. Begitu, saudara, hampir 200.000 umat Islam turun, saudara. Ketika aksi bela Islam yang pertama baru diproses. Jadi itulah hikmah aksi bela Islam yang pertama, membuat kasus penistaan agama yang tidak diproses menjadi diproses. Tapi kemudian setelah diproses, nggak berani mereka menjadikan yang bersangkutan sebagai tersangka, saudara. Tetap masih dilindungi. Bahkan pihak aparat, saudara, membuat pernyataan di media, saudara, yang terkesan membela yang bersangkutan. Bahkan polisi mulai jadi juru bicara penista agama, saudara. Luar biasa. Sampai digelar daripada aksi bela Islam yang kedua tanggal 4 November yang dikenal dengan nama aksi 411, saudara. Baru dijadikan tersangka. Itu hikmah aksi bela Islam yang kedua. Tapi setelah dijadikan tersangka, saudara, nggak berani mereka untuk nahan, saudara. Bahkan untuk mempercepat pengadilan diulur-ulur, saudara. Akhirnya terjadilah aksi bela Islam yang ketiga, yaitu pada tanggal 2 Desember. Baru, saudara, ramai-ramai mereka dipercepat ke kejaksaan, dipercepat ke pengadilan, yang saat ini sidangnya sudah mulai berlangsung, saudara. Lalu permainan apa lagi yang mereka memainkan, saudara? Kalau pengadilan ini ternyata pada akhirnya harus membebaskan yang bersangkutan, jangan salahkan umat. Kalau besok umat bukan lagi menggelar aksi bela Islam keempat, tapi umat Islam bisa revolusi di mana-mana, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi saat ini, saudara, ada upaya dari pihak pemerintah mempengaruhi para ulama, para kiai, para habaib di beberapa tempat. Apa kata pemerintah? Ini kan sekarang pengadilan sedang berjalan. Ayolah para habaib, para kiai, para ulama, kita serahkan saja kepada hakim putusannya. Kalau memang diputuskan salah di penjara, ya silakan di penjara. Tapi kalau putusannya nggak salah, ya para ulama mesti legowo dong, mesti lapang dada dong. Kalau diputuskan nggak salah, ya nggak di penjara, harus dibebaskan. Hati-hati, saudara. Ini jebakan, saudara. Hati-hati. Nah, kalau itu yang dikatakan, jawabnya seperti yang saya katakan tadi. Kalau dari hari pertama kami laporkan, kalian langsung proses secara baik, kemudian sampai ke pengadilan, kalian vonis dia bebas, mungkin kami masih bisa terima. Tapi untuk diprosesnya saja perlu aksi bela Islam 1, untuk dijadikan tersangkanya perlu aksi bela Islam 2, saudara. Untuk dipercepat pengadilannya perlu aksi bela Islam 3. Korban sudah berjatuhan di mana-mana, yang meninggal dunia, yang luka, saudara, sudah bikin heboh nasional. Terus sekarang seenaknya kau katakan kalau putus bebas kami harus terima, kurang ajar. Insyaallah, begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Kalau besok saudara penista agama dibebaskan, saudara,
pertanyaan saya, Anda mau pilih aksi saudara damai atau revolusi? Revolusi. Pilihan yang kedua, Anda mau pilih aksi super damai atau revolusi? Pilihan yang ketiga, Anda mau aksi hiper damai atau revolusi? Yakin mau revolusi? Siap revolusi? Takbir! Jadi kalau saya sampaikan ini umat jawab revolusi, jangan kemudian pemerintah mengatakan Habib Rizik sedang menggerakkan makar di mana-mana. Ini bukan makar, saudara. Ini bukan makar, ini bela agama. Baik, sebelum saya akhiri, saudara, mau tahu arti makar? Mau tahu arti makar? Betul. Buka surat Al-Anfal ayat 30, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Rasul. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa mereka berbuat makar? Liyuthbituk, untuk menahanmu, untuk menangkapmu, au yaqtuluk, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau untuk mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka orang-orang kafir berbuat makar untuk membungkam dakwahmu wahai Nabi. Wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Jadi kalau gitu makar dari bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Makaro yang kuru makron, saudara. Secara bahasa artinya memperdayakan atau tipu daya. Tapi secara terminologi istilahan, yang dimaksud makar adalah upaya jahat untuk membungkam kebenaran, saudara. Nabi berdakwah difitnah oleh orang-orang kafir, itu namanya makar, saudara. Nabi berdakwah dicaci maki orang-orang kafir, itu makar namanya, saudara. Nabi berdakwah, saudara, kemudian Nabi mau dibunuh oleh orang-orang kafir, itu namanya makar, saudara. Jadi, saudara, dulu para nabi dan para rasul, tatkala mereka berjuang, saudara, mereka menghadapi makar-makar musuhnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi membungkam kebenaran itu makar, saudara. Merusak keadilan itu makar. Menyerang yang hak itu makar. Mengganggu para nabi itu makar. Mau bunuh nabi itu makar. Mengusir nabi itu makar, saudara. Mengganggu dakwah nabi, itulah yang disebut. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang Nabi katakan al ulama warathatul, ulama itu pewaris para nabi. Jadi sehingga para ulama wajib mewarisi ilmu Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, dakwah Nabi. Termasuk para ulama wajib siap untuk mewarisi resiko dakwah Nabi, saudara. Resiko dakwah Nabi, saudara. Orang-orang kafir, saudara, menyerang Nabi dengan makar penangkap, makar pembunuhan, makar pengusiran. Sehingga ulama manapun yang menjadi warasatul anbiya saat ini, saudara, harus siap untuk menghadapi makar-makar musuh tersebut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi paham yang artinya makar, betul? Nah sekarang saya mau tanya, kita kumpul di Monas pada tanggal 2 Desember yang lalu, rame-rame kita baca selawat, betul? Saya mau tanya, baca selawat makar bukan? Makar bukan? Rame-rame kita baca Quran, betul? Baca Quran makar bukan? Makar bukan? Rame-rame kita zikir di mana, saudara, betul? Saya mau tanya, zikir makar bukan? Makar bukan? Rame-rame kita sholat Jumat berjamaah, betul? Saya tanya, sholat Jumat makar bukan? Makar bukan? Yang makar yang mana? Ngomong enak aja, saudara. Aksi 212 ini disusupi oleh rencana makar. Makar dari mana? Saudara, kalau umat Islam rame-rame datang ke Monas, saudara, bawa AK-47, bawa granat, bawa basoka, nembak istana, presiden mati, itu makar. Kira-kira jelas tidak?
Saya mau tanya semua, waktu 212 ada yang bawa basoka, ada yang bawa granat, ada yang bawa bom, ada yang bawa AK-47. Jadi yang makar yang mana? Enaknya Kapolda Metro Jaya main ngomong makar. Mulut lu bojigong. Ya bukan, kalau dia bilang makar buktikan saudara. Kalau ada senjata, mana senjatanya? Kalau ada bom, mana bomnya? Saudara, mana ada serangannya saudara? Siapa yang menyerang presiden? Gak ada, malah presiden ikut kasih sambutan. Betul? Betul? Kalau aksi 212 itu makar, berarti presiden sudah terlibat ikut makar sudah. Betul? Betul? Berarti ini Kapoldanya pinter apa goblok? Bukan, bahlul. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, sebelum saya akhiri sekali lagi saudara, yang namanya makar bukan menegakkan yang hak. Betul? Nah sekarang begini saudara, kalau mau nangkep ulama itu namanya makar. Betul? Betul? Coba ayo saya mau tanya saudara, nangkep ulama makar bukan? Nangkep habaib makar bukan? Mau ngelarang dakwah makar bukan? Mau fitnah umat Islam makar bukan? Mau ganggu dakwah makar bukan? Umat Islam baik-baik dituduh teroris saudara, makar bukan? Jadi siapa yang bikin makar? Bukan kita saudara. Betul? 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 Sudah, saya nggak mau lanjutkan itu. Yang penting Anda sudah paham makna makar. Kenapa ini harus saya sampaikan? Sebab saya khawatir besok begitu umat Islam punya semangat revolusi yang tinggi, belum apa-apa udah ditakut-takuti kita berbuat makar saudara. Enggak, revolusi itu bukan makar saudara. Kalau pemerintahnya adil, pemerintah menegakkan hukum, pemerintah menindak orang-orang yang bersalah, kemudian kita berontak, itu makar saudara. Tapi kalau pemerintahnya zalim, menyusahkan rakyat, negeri mau dijual kepada asing, penista agama dilindungi, hukum diobok-obok, itu kalau dilengsarkan bukan makar saudara. Wajib untuk kita bela agama dan negara. Betul? Takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah baik, yang terakhir saya tanya sekali lagi saudara, kalau Ahok besok sampai bebas saudara, mau aksi damai atau revolusi? Yakin? Betul? Bisa dibuktikan malam ini? Betul? Takbir. Tapi jujur saya tanya, kalau pemerintahnya adil, pemerintahnya bagus, penista agama dihukum, rakyat tidak dibikin susah, negeri tidak dijual ke negara asing saudara, rakyat disejahterakan saudara, apa perlu revolusi? Apa perlu revolusi? Enggak saudara, malah kita bela pemerintahnya. Betul? Betul? Makanya kita sampaikan kepada Bapak Presiden, kami bukan musuh Anda, kami tidak melawan Anda, kami tidak benci Anda, kami ingin Anda perhatikan rakyat, Anda bela rakyat, Anda jaga negeri, Anda tegakkan hukum, Anda ikut bela Islam, Anda hukum itu yang menista agama. Betul? Kalau Anda lakukan itu, kami bela Anda, kami dukung Anda, kami bukan orang-orang pemberontak. Betul? Takbir. Sekali lagi saya tanya, kalau pemerintah adil, pemerintah benar, pemerintah betul, mimpin negara, perlu revolusi? Udah boleh saudara. Tapi sebaliknya saudara, kalau penista agama dilindungi, negara dijual ke asing, rakyat digusur sana sini, kemiskinan makin merajalela, hukum diobok-obok, Islam dihina-hina saudara, revolusi jangan. Siap revolusi? Takbir. Nah itu saya tanya sekali lagi, kalau Ahok dibebaskan saudara, mau aksi damai atau revolusi? Mau aksi super damai atau revolusi? Mau aksi hiper damai atau revolusi? Betul? Yang setuju revolusi berdiri. Takbir. 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 Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar.
Al-Quran imam kami. Semua Al-Quran pedoman kami. Lanjut Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. 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 Sekali lagi. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Semua aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. 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 Takbir. Takbir. Siap revolusi. Siap selamatkan negeri. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Siap bela agama. Siap bela negara. Siap bela NKRI. Takbir. Tapi ingat, revolusi tidak boleh sendiri-sendiri. Betul? Harus ikut komando para habaib dan para ulama. Betul? Siap ikut habaib. Siap ikut ulama. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini jangan sampai nanti pulang dari sini langsung revolusi ini. Pulang yang tertib rame-rame ke rumah masing-masing. Betul? Setuju revolusi? Setuju revolusi, duduk kembali. Takbir. Cukup yang saya sampaikan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Doakan agar saya diberikan kekuatan oleh Allah agar tetap bisa istiqamah dan mati dalam husnul khatimah. Begitu juga semua yang hadir di sini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Sekali lagi baca surat Al-Fatihah khusus untuk sahibul majlis, untuk Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas dan seluruh anggota keluarga serta jamaahnya dan para sahabat serta para tamunya malam hari ini. Diberkat Al-Fatihah agar dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Bismillahil Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jangan ada yang bergerak dari tempatnya. Masih ada Habib Hamidun Nagib, Syekh Abu Bakar dan lainnya. Kita tertib, tidak bubar kecuali kalau sudah diizinkan oleh tuan rumah. Setuju? Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.